Prabowo Subianto segera menurunkan harga ataupun menurunkan ini yang menjadi pertanyaan. Ini harus menjadi tugas tanggung jawab untuk dijelaskan oleh pemerintah. Lebih daripada itu teman-teman, Kominfo dan seluruh jajaran lainnya. Kemudian ketika seorang militer kemudian diberikan kepercayaan menduduki jabatan sekretaris kabinet, perlu kami bertanyakan kepada presiden yang baru, apa landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya kenapa seorang prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan tersebut. Prajurit TNI aktif hanya boleh menduduki jabatan yang kemudian merupakan bagian kewenangan pada gambaran pertahanan, kemiliteran dan keamanan. Sekretaris kabinet itu bisa mampu diduduki oleh ratusan, ribuan, jutaan kader-kader terbaik bangsa ini. Itu yang harus kita pertanyakan, kawan-kawan. Yang kedua, yang menjadi tanda tanya besar, kabinet merah putih terlalu gemuk, kawan-kawan. Beberapa kementerian kemudian dipecahkan, kawan-kawan, dibuat menjadi beberapa cabang kementerian lainnya. Kenapa kita perlu berkolaborasi? Kawan-kawan, ketika ada kementerian baru, maka fasilitas baru perlu dibuat negara. Terima kasih kepada teman-teman karena kita sama-sama telah memperjuangkan negara Indonesia, negara yang berdasarkan dari kejujuran dan negara yang kita inginkan adalah negara maju, teman-teman. Karena pada posisi ini, di lain sisi ini, di luar kota ini, di luar pemerintahan, masih banyak. Oke, teman-teman kembali ke armadanya masing-masing. Masih banyak. Perlu kita sama-sama menyadari tujuan kita sebagai agen komersial kontrol, sebagai pemuda harapan bangsa, bahwa sejatinya hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan untuk apa kawan, minta agar segera mungkin Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto segera menurunkan harga ataupun menurunkan standar dari pembayaran mahasiswa KKN. Teman-teman, hari membentuk secara tanggal 28 Oktober 2024 menjadi poin penting bahwasanya Dan bertanggung jawab terkait kewenangan harusnya mereka keluarkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini harus menjadi tugas tanggung jawab untuk dijelaskan oleh pemerintah. Lebih daripada itu teman-teman, perlu kita sampaikan, memang betul kalau pemerintahan ini baru dibentuk. Memang betul bahwa kemarin Menteri Menkominfo dan seluruh jajaran lainnya kemudian saya lanjut, teman-teman. Saya pikir ini penting untuk disampaikan substansinya. Karena ini sebagai bukti dan ini perlu dicatat. Siapapun yang benar, kelembagaan manapun yang hadir, wartawan manapun yang ada, catatan dan tuliskan, sebarkan ke seluruh Nusantara bahwa hari ini yang kami bawa bukan isu-isu yang tidak jelas, tapi ini perlu untuk diselesaikan oleh negara ini, kawan-kawan. Perlu dicatat lebih lanjut. Setelah menteri-menteri ini dipilih, memang betul outputnya belum kelihatan, tapi perlu dicatat dan kami akan terus mengawal apapun wujud output yang akan kemudian mereka keluarkan. Dan perlu kami ingatkan bahwasanya pemerintahan yang sekarang harus merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang lalu. Nah, pemerintahan yang sekarang jangan sampai menambah luka, jangan sampai memperdalam luka terhadap rakyat Indonesia lewat pelaksanaan yang telah terjadi sebelumnya. Kami tantang Presiden Prabowo
rancangan undang-undang perampasan aset. Jika ingin berbicara tentang kesejahteraan rakyat, maka rancangan undang-undang perampasan aset harus diutamakan, harus disahkan. Ini bukan hal yang tidak mungkin, kawan-kawan. Omnibus Law bisa disahkan, undang-undang IKN bisa disahkan. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset tidak bisa disahkan? Ini menjadi tantangan kepada presiden yang baru. Bila beliau berintegritas, bila beliau betul-betul ingin melihat rakyat, maka rancangan undang-undang perampasan aset harus disahkan. Dan kami juga menuntut independensi dari KPK perlu untuk dipulihkan, kawan-kawan. Perlu untuk dikembalikan. Kewenangan KPK perlu untuk diperkuat. Setelah undang-undang KPK kemudian direvisi, di sana KPK kemudian telah digoyangkan independensinya. Di sana telah ada Dewan Pengawas, kawan-kawan. Dia kemudian yang akan memfilter, dia kemudian yang harus memberikan perizinan terhadap beberapa pelaksanaan yang harus dilakukan KPK. Dewan Pengawas pula ditunjuk, teman-teman, oleh Presiden. Ini merupakan bagian dari intervensi eksekutif dalam wilayah KPK. Oleh sebab itu, independensi ini perlu dikembalikan agar supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadi alat untuk mensandra pelaku-pelaku politik, untuk mensandra beberapa tokoh atas permintaan pimpinan tertinggi. KPK harus berdiri sendiri, harus kuat sendiri, dan kemudian harus mewujudkan keseimbangan, harus mewujudkan persamaan dalam melihat seluruh kasus, persamaan di mata hukum. Siapapun tidak pandang bulu. Itu yang kita inginkan, kawan-kawan. Selanjutnya perlu disampaikan tuntutan-tuntutan kami pun juga terkait dengan beberapa menteri yang kemudian dipilih kembali, namun itu masih bermasalah. Menteri-menteri tersebut pernah tersorot kasus-kasus yang patut kita duga, kasus-kasus yang tidak dipuji. Yakni misalnya kita berikan contoh, ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito, kemudian Airlangga dengan kasus dugaan kasus korupsi minyak sawit, kemudian Dito dengan BTS. Kita berbicara juga tentang Caimin, kawan-kawan. Kasus korupsinya saya pikir searching udah ketahuan semua, dugaan-dugaan itu. Kita pun berbicara tentang dilema besar kita, yakni kebocoran data yang terjadi berulang-ulang kali atas ketika itu ada di bawah pengelolaan Menteri Budiari. Sekarang dia ditunjuk lagi, kawan-kawan. Dia diangkat lagi. Apa pertimbangannya? Apa kualifikasi yang pantas terhadap beliau? Walaupun oleh kementerian yang berbeda, jangan memberikan luka yang sama. Jika tidak mampu, masih banyak orang yang bisa kemudian menduduki jabatan-jabatan itu. Ini yang menjadi catatan-catatan besar kita. Lebih daripada itu, mau kita tegaskan pula, hari ini di beberapa wilayah di Indonesia, Rembang, kemudian di Papua, di Merauke, dan beberapa wilayah lainnya, ketika pemerintahan hendak membangun PSN, proyek strategi nasional, hal ini kemudian membawa beberapa pertentangan, kawan-kawan. Banyak sekali hak-hak masyarakat adat yang direbut, kemudian beririsan dengan tidak ramahnya terhadap lingkungan hidup. Ini menjadi catatan bahwa supaya pembangunan bangsa ini jangan sampai mengorbankan rakyatnya. Pembangunan yang terjadi di atas bangsa ini jangan kemudian merebut hak-hak masyarakat adat. Mereka telah ada ribuan tahun sebelum negara ini berdiri. Oleh sebab itu, eksistensi mereka harus kemudian dihargai, bukan dihancurkan, bukan diperkosa, atau bukan kemudian disusupi dengan kepentingan-kepentingan nasional atas orderan oligarki, kawan-kawan. Ini yang menjadi catatan-catatan kritis. Oleh sebab itu, catatan ini perlu untuk diselesaikan oleh presiden yang baru,
Prabowo Subianto. Yang terakhir yang sangat hangat perlu kita sampaikan, Yusril Iza Mahendra pernah menyampaikan bahwa tragedi 1998 itu bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dan pada saat ini perlu kami sampaikan, ketika tragedi 1998 terjadi, siapa pada saat itu yang menjabat sebagai Danjen Kopassus? Siapa pada saat itu yang menjabat sebagai pokoknya yang punya kebijakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan terhadap respon pemerintah terhadap tragedi yang terjadi pada 1998. Coba negara sampaikan kepada rakyatnya, berani sampaikan. Hal-hal seperti ini tidak patut untuk dinormalisasi. Pernyataan-pernyataan ini tidak patut untuk dinormalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pencerdasan kehidupan bangsa dan bernegara harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Kita sampaikan yang salah, yang benar bila benar. Karena sampai dengan detik ini masih banyak permasalahan. Jangan masyarakat kemudian diputarbalikkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, kawan-kawan. Oleh sebab itu sekali lagi saya bertegas, perjuangan ini masih panjang. Pergerakan ini harus tetap berlanjut. Masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Hari ini kita hadir dengan sebagian kekuatan, dengan sebagian isu yang kita konsentrasikan di Jakarta. Kita wakil rakyat Indonesia, kita tidak akan tinggal diam apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu semena-menanya. Kita tidak akan tinggal diam ketika kebijakan-kebijakan pemerintah itu semau-maunya. Kita di sini wakilan rakyat Indonesia. Kita bersuara, kita menyatukan suara kita, kawan-kawan sekalian. Kita pada hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Oktober, tepatnya pada hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada setelah pemilihan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming, kita menuntut di sini atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Kita di sini bersatu kita kuat, bersatu kita menjadi kekuatan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat di Indonesia. Oke, kita kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Presiden Mahasiswa Universitas Al-Aqidah. Korda dulu, Korda. Oh ya, saya lupa. Teman-teman, selanjutnya teman-teman dari STPI. Sabar dulu, Pak, santai, slow. Terima kasih